Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba lanjutkan materi perkuliahan kita di fisika medis ya, atau di fisika kesehatan. Hari ini kita akan membahas satu kajian yang nanti akan kita lanjutkan dengan topik kedua ya. Coba langsung ini kita belum pernah saya sampaikan kan, Nadia, Sofia, ini sudah pernah nggak saya sampaikan? Belum, Pak. Belum ya? Oke ya. Kita akan mengkaji satu topik di dalam fisika medis atau fisika kesehatan tentang biotermik ya. Sesuai dengan namanya, ada dua suku kata yang ada di dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama tentu tentang bionya. Bio berarti kita akan mengkaji bagaimana fisika itu dikaitkan dengan makhluk hidup ya. Kemudian termik itu sendiri kita akan mempelajari suhu ya, suhu atau biasa di rumah sakit ya atau di sains kita mengenal sebagai temperatur. Temperatur berarti alat yang akan kita gunakan nanti adalah termometer ya. Tapi jangan salah ya, banyak sebenarnya alat kesehatan lain yang berfungsi untuk mengukur suhu ini, tidak hanya termometer, tapi kita juga akan mengenal nanti adanya termografi nanti ya. Jadi bagaimana secara lebih lengkap kita melihat bagaimana pengukuran suhu tubuh pasien ya, itu. Oke, kita mulai dengan topik pertama. Ternyata biotermik itu, konsep tubuh itu adalah mempertahankan kestabilan suhu ya. Jadi apa yang dipertahankan? Kestabilan suhu itu adalah dari panas dan dingin ya yang ada di permukaan bumi ya. Jadi tubuh kita itu akan selalu menjaga keseimbangan antara suhu panas dan suhu dingin tersebut. Sekarang pertanyaannya, dengan apa tubuh itu bisa mempertahankannya ya? Jadi suhu tubuh itu dipertahankan, yang pertama itu ya berkenaan dengan adanya hipotalamus di dalam tubuh kita ya. Jadi yang paling kuat untuk mempertahankan itu adalah hipotalamus. Untuk saudara ketahui, hipotalamus ini adalah sistem sentral untuk jaringan saraf yang ada di dalam tubuh ya. Jadi ketika misalnya tubuh kita merasakan suhu yang sangat panas sekali, maka hipotalamus akan bekerja secara aktif menginformasikan ke otak bahwasanya suhu yang panas itu harus segera didinginkan. Bagaimana caranya? Mungkin barangkali saudara akan menghidupkan kipas angin misalnya, atau saudara melakukan menyipas-nyipas tubuhnya ya. Tujuannya apa? Agar suhu tubuh yang panas tadi atau suhu lingkungan yang panas tadi bisa stabil sehingga tubuh tidak merasakan panas yang terlalu ya. Nah, itu siapa yang mempunyai peranan? Itu adalah hipotalamus ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tubuh kita itu juga bisa mempertahankan suhu dari keadaan panas ataupun dingin dengan asupan makanan ya. Kalau kita lagi berpuasa saja misalnya, itu kita biasanya merasakan suhu tubuh kita menjadi dingin ya. Sekarang bagaimana caranya agar tubuh itu kembali panas ya? Makanya biasanya etika atau tata tertib puasa di agama kita itu menganjurkan kita harus sahur dan harus berbuka ya, tidak boleh berpuasa terus-menerus. Artinya asupan makan waktu sahur atau asupan makan ketika berbuka puasa itu juga mengartikan bahwasanya asupan makanan merupakan hal yang penting untuk mempertahankan kestabilan suhu yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, itu. Jadi asupan makanan juga bisa mempertahankan tubuh dari keadaan panas atau dari keadaan dingin. Selanjutnya kelenjar keringat ya. Kelenjar keringat juga seperti itu. Ketika tubuh kita merasakan suhu yang sangat panas sekali, maka untuk menstabilkan tubuh itu, maka biasanya kelenjar keringat itu keluar dari pori-pori kulit kita ya. Apa tujuannya? Itu adalah untuk menstabilkan suhu yang ada di dalam tubuh ya. Jadi keadaan panas yang terik itu ya akan kembali normal apabila kelenjar keringat keluar dari pori-pori kulit ya. Jadi kelenjar keringat juga berperan untuk mempertahankan kestabilan suhu yang ada di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu akan bekerja sesuai dengan aktivitas suhu yang ada dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita dalam keadaan yang panas, maka dia akan bergerak secara cepat ya, secara aktif. Tetapi ketika tubuh kita berada dalam keadaan yang sangat dingin, maka dia akan bekerja secara pelan-pelan ya. Jadi
pembuluh darah pun di dalam tubuh kita itu berusaha menjaga kestabilan suhu yang ada di dalam tubuh kita. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ya, begitu juga dengan otot dan rangka. Ya, semakin tua kita, ya, semakin dewasa tubuh saudara, itu otot dan rangka juga bekerja sesuai dengan umur. Makanya orang selalu mengatakan ada faktor U, ya, faktor umur. Ya, coba saudara bandingkan. Kalau saudara mandi pagi, tapi tinggalnya jangan di Padang ya. Kalau di Padang aman. Saudara tinggal di Bukit Tinggi seperti di sini, ya, tempat saya tinggal ini. Maka orang tua tidak akan bisa mandi pakai air dingin, ya, di subuh, ya, di pagi hari. Maka biasanya kalau orang tua mandinya pakai air panas. Mandi pakai air panas itu usaha agar otot dan rangkanya itu bisa stabil, ya. Jadi semakin tua otot dan rangka itu, maka biasanya suhu tubuh akan semakin melemah, ya, sehingga tidak mampu lagi menahan suhu yang sangat dingin sekali atau suhu yang sangat terik sekali, ya. Kalau kita seperti umur saudara lah ya, mudah-mudahan kalau tinggal di Bukit Tinggi, saya rasa untuk mandi pagi tidak ada masalah, ya. Tapi kalau saudara suruh nenek kakek saudara untuk mandi subuh di pagi hari pakai air dingin, nah itu jadi masalah. Kenapa? Karena otot dan rangkanya sudah tidak bekerja seperti semula, ya, tidak seperti waktu muda, ya. Semakin tua otot dan rangka itu, maka kestabilan suhu yang ada di dalam tubuh juga akan semakin berkurang. Bisa dipahami di slide pertama ini? Oke, ya. Oke, jadi inilah ya yang mempunyai peranan penting untuk mempertahankan kestabilan suhu atau konstanan suhu yang ada di dalam tubuh manusia. Ini merupakan riset, ya, riset yang telah dilakukan mulai dari anak sebenarnya 0 tahun ini, ya, 0 sampai dengan 3 bulan itu, ya, itu suhu tubuh kita yang normal itu adalah di 37,5 derajat Celcius, ya. Kemudian suhu di 6 bulan itu masih di 37,5 derajat Celcius. Seperti dari 0 sampai 6, dengan 6 bulan, suhu normal bayi itu, kalau saudara langsung melakukan pengecekan suhu bayi nanti ketika atrem, ya, setelah cukup bulan, kemudian dia dilahirkan, ya, janin menjadi bayi, itu suhu tubuhnya adalah 37,5 derajat Celcius. Artinya saudara sebagai bidan nanti sudah bisa melakukan klasifikasi apakah suhu tubuh bayi itu dalam keadaan normal atau hipotermi, ya. Nah, ini pastikan nanti dengan apa? Dengan melakukan pengecekan suhu tubuh pasien menggunakan termometer klinik, ya. Termometer klinik itu ada 2 macam, ada secara digital, ada secara manual. Tapi ingat ya, sebagai seorang bidan, sebaiknya saudara melakukan pengecekan suhu menggunakan termometer klinik yang manual, tidak digital. Meskipun ya di rumah sakit sekarang sudah dominan orang menggunakan termometer yang digital. Bisa dipahami ya, Sofia ya? Jadi kalau saudara ada bidan kit, ya, sudah punya bidan kit semua? Ya? Belum, Pak. Belum, ya. Nanti di bidan kit itu nanti akan ada termometer. Kalau bisa saudara pakai yang termometer yang manual, jangan yang digital. Tujuannya apa? Agar ya ketepatan suhu yang ditunjukkan oleh suhu tubuh pasien itu sesuai, ya. Karena termometer digital itu biasanya memiliki error, ya, plus minus 3, ya. Jadi kalau suhu tubuh pasien misalnya 37 derajat Celcius, kadangkala di termometer digital itu ditunjukkan sebesar 39 derajat Celcius. Itu kan error itu, ya. Jadi saya sarankan saudara nanti menggunakan termometer yang manual, bukan digital. Sekarang juga seperti itu ya, tensimeter pun sekarang orang sudah menggunakan yang digital juga. Padahal untuk menambah skill keahlian saudara itu sebagai seorang bidan, akan lebih baik saudara menggunakan termometer air raksa atau termometer jarum. Kalau ada termometer jarum dan tensimeter jarum atau tensimeter air raksa, maka saya sarankan saudara untuk menggunakan tensimeter air raksa, ya, bukan tensimeter yang digital, ya, paham ya? Jadi kalau bidan itu sebaiknya menggunakan tensimeter yang manual, tidak yang digital. Oke, itu. Kemudian saudara, kalau kita perhatikan, coba perhatikan. Di suhu anak usia 1 tahun, itu memiliki suhu paling tinggi dibandingkan dengan suhu yang ada di dalam tabel ini. Suhunya ada 2 ini. Ini coba perhatikan, suhu paling tinggi itu di 1 tahun, 37,7 derajat Celcius. Kira-kira apa penyebabnya itu, Sofia? Kenapa kok suhu anak di usia 1 tahun itu suhunya 37,7
derajat Celcius. Sementara suhu yang lain di bawah itu. Ya, kira-kira apa penyebabnya? Tahu ya, Sofia, apa penyebabnya? Enggak pernah kecil dulu ya. Dia atau enggak punya adik? Siapa yang punya adik? Dia enggak punya adik? Enggak, Pak. Enggak. Dia anak satu-satunya. Dua. Dua. Adiknya umur berapa? Aku paling kecil, Pak. Nah, ya enggak pernah lihat berarti ya. Siapa yang punya adik sekarang umurnya bayi sampai dengan 1 tahun? Ada nggak? Atau dulu pernah punya gitu? Sofia ada punya adik? Ada, Pak. Ada. Pernah lihat adiknya tuh umur 1 tahun? Hah? Nggak ingat, ya Allah. Berapa beda jarak umur Sofia dengan adiknya? 7 tahun, Pak. Berarti kan pernah lihat adiknya tuh. Ya Allah, gimana ini? Pernah nggak bandingkan anak baru lahir dengan anak usia 1 tahun? Kristi pernah nggak lihat? Kalau nggak punya adik, ya adik tetangga, guys. Pernah nggak lihat? Dia anak 0 tahun ya, sampai dengan sekian bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai dengan 1 tahun. Pernah nggak lihat perbandingannya? Apa yang bisa dibandingkan dari anak-anak itu? Jadi ini jawaban kenapa di anak umur 1 tahun itu suhunya mencapai 37,7 derajat Celcius itu. Ya. Jadi kalau saudara bidan itu sudah bisa mencerna, dia tentu lah ya seperti itu suhunya karena usianya di 1 tahun. Karena di usia 1 tahun, bagaimana? Nah, ya. Apa kira-kira dia? Kalau anak usia 1 tahun itu sedang apa-apanya itu? Ya. Sedang aktif-aktifnya, Pak. Udah bisa jalan. Nggak bisa diam dia ya. Jadi kenapa suhu tubuh anak di usia 1 tahun itu paling tinggi? Itu karena dia nggak bisa diam. Dia aktif sekali, selalu ingin bergerak. Ya, ya kan? Nah, jadi kalau nggak punya adik pun nggak apa-apa sebenarnya ya. Lihat aja anak orang. Ya, ya. Oke ya. Nah, jadi kenapa di usia 1 tahun itu menyebabkan suhu paling tinggi? Itu karena memang anak saat itu sedang aktif-aktifnya. Artinya ketika dia sedang aktif-aktifnya, pergerakannya semakin banyak sehingga suhu tubuhnya semakin meningkat. Jadi kalau ada nanti saudara temukan pasien saudara anaknya umur 1 tahun diam aja, berarti ada gangguan ya yang ada di dalam tubuhnya. Ada yang sel abnormal yang tidak terjadi pada tubuhnya. Itu bisa mengidentifikasi adanya suatu penyakit pada tubuh bayi. Ya, itu pula ya. Jadi gunakan akal kita untuk mentelaah apa yang terjadi pada pasien kita, terutama pada ibu hamil, ibu bersalin, dan anak-anak. Karena itu adalah kewenangan saudara menjadi seorang bidan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau ada pertanyaan ya saya silahkan. Ya. Nah, kasus mungkin barangkali, Pak, ada anak ya selalu tidak hanya 1 tahun, sampai dengan 2 tahun, 3 tahun masih tetap aktif, itu bagaimana? Kalau ada seandainya pertanyaan, ya silakan. Kalau ada kasus seperti itu ya. Karena ingat ya, di dalam di dalam tumbuh kembang anak, ada 2 yang harus dinilai. Yang pertama adalah pertumbuhan, itu berkaitan dengan gizi. Yang kedua adalah perkembangan, itu berkaitan dengan otak kirinya. Ya. Jadi ingat ya, anak itu yang dikatakan sehat itu tidak hanya otak kirinya saja, otak kanannya saja yang sehat, tapi otak kirinya juga harus sehat. Maka itu yang dinamakan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau saudara mentelaah yang mengkaji pasien anak misalnya, maka yang saudara harus fokuskan itu nanti adalah pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan itu menyangkut kepada gizi anak, kemudian perkembangan itu menyangkut kepada pertumbuhan IQ anak. Ya. Jadi kalau seandainya anaknya badannya besar, tetapi belum juga bisa berbicara, itu suatu masalah. Ya, jadi pertumbuhan saja tanpa perkembangan intelijensianya itu mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan pada anak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke.
Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Net? Neti, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin barangkali ada yang udah punya anak mungkin dah. Mau konsultasikan anak juga boleh. Ya, Neti langsung ketawa ya. Gak ada yang punya anak kan? Ada pak anak kakak kan bisa. Anak kakak kan anak kita. Ya Sofia, malu pula ngakui anak ya. Ya, ada pak anak kakak gitu ya. Oke. Sekarang saudara, ketika kita menggunakan termometer, saya ingin sampaikan ke saudara ya, yang kita ceritakan di sini adalah termometer klinik ya. Termometer klinik itu adalah salah satu cangkul saudara sebagai seorang bidan ya. Jadi kalau seorang bidan itu ada dua cangkulnya itu. Yang pertama adalah tensimeter, yang kedua adalah termometer. Termometer sebagai cangkul saudara itu adalah termometer klinik namanya. Maka tadi saya sampaikan, saya anjurkan saudara menggunakan termometer klinik itu yang manual, bukan yang digital. Ya, nanti kita akan lihat secara spesifik termometer klinik itu seperti apa. Ya, sekarang menurut riset, termometer klinik atau termometer badan itu ternyata di setiap lokasi tubuh itu memiliki suhu yang berbeda. Ada 3 tempat untuk mengukur suhu tubuh pasien ini. Yang pertama di oral namanya, di oral itu di mulut. Ya. Yang kedua di aksilar, aksilar itu di ketiak. Yang ketiga di rektal, rektal itu di dubur atau di anus. Jadi ada 3 tempat itu. Ada di oral, berarti di mulut, biasanya diletakkan di bawah lidah. Ya, tapi makanya saya bilang, saya anjurkan saudara menggunakan termometer klinik manual. Karena nanti kita akan lihat kenapa manual itu. Ya, dia diletakkan di bawah lidah. Dan diletakkan di sana sekitar 1 sampai dengan 3 menit. Ya, 1 sampai dengan 3 menit. Pahami ya? Yang kedua di aksilar. Aksilar itu di ketiak. Sebaiknya memang betul-betul ditaruh pas ada kontak langsung dengan kulit pasien. Berarti memang betul-betul di ketiak. Ini ada pula di pasiennya pakai baju tebal, pakai jaket, ditaruh di jaket. Itu tidak akan mengukur suhu tubuh pasien. Tak harus kena ketiak pasien itu. Kemudian yang ketiga di rektal, itu memang dimasukkan ke anusnya, ya, ke anus pasien. 1 sampai dengan 3 menit. Biasanya pasien dalam keadaan berbaring. Ya, siapa yang melakukan bidan? Ya, maka ingat ya, ada sterilisasi yang harus saudara ingat ketika melakukan pengukuran atau pengecekan suhu tubuh pasien ini. Saudara harus menggunakan alkohol untuk membilas ketika dia sudah dilakukan pengukuran pada tubuh pasien. Ingat ya, yang membedakan nanti dengan termometer biasa atau termometer laboratorium, pada termometer yang bersifat klinik ini, dia tidak dibaca di sistem. Ya, nanti akan kita lihat itu perbedaan masing-masingnya. Jadi kalau saudara gunakan termometer klinik, ketika misalnya ditaruh di aksila, saudara tidak perlu pula membacanya di aksila itu. Ya, kalau pasien saudara harum baunya, kan? Ya, dia pakai parfum yang bagus. Kalau dia sakitnya udah 1 minggu misalnya, itu kan meninggal bidannya nanti, itu ya. Maka dia dibaca di luar sistem. Angkat termometernya dibaca di luar sistem. Ini nggak perlu pula kita membau ketiak pasien. Itu kalau ketiak loh. Kalau di oral bagaimana? Apalagi di anus misalnya. Anusnya dia di AB-nya ada gangguan gastritis misalnya, mencret terus menerus, atau diukur pula di anus. Saudara cium pula di anus, kan bahaya. Kasihan saudara sebagai seorang bidan. Maka dia dibaca di luar sistem. Ketika dia dibaca di luar sistem itu, maka kita bisa menentukan berapa sesungguhnya suhu dari pasien tersebut. Ya, nanti kita akan lihat ya seperti apa. Menurut riset, ya, setiap lokasi tubuh itu memiliki suhu yang berbeda. Ya, yang pertama ini suhu di rektal atau di anus, ya, atau di dubur itu 0,3 sampai dengan 0,6 kali lebih tinggi daripada suhu di oral, di mulut. Ya, jadi 0,3 sampai dengan 0,6 kali lebih tinggi daripada suhu di oral atau di mulut. Sementara suhu di aksilar atau di ketiak itu 0,3 sampai dengan 0,6 kali lebih rendah daripada suhu di oral. Oke ya. Nah, ini tolong ditelaah ini apa yang saya sampaikan. Kira-kira di suhu manakah yang paling rendah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Gia. Gia? Di suhu mana yang paling rendah, Gia?
Halo, Gimana ini Pak? Putus-putus jaringannya Pak? Hah? Jaringan siapa? Jaringan Gea? Iya, Oh. Net, enggak ada putus-putus kan? Net, lancar kan? Lancar, Pak. Nah, coba. Jawabannya apa? Di bagian manakah suhu paling rendah? Suhu aksilar, Pak. Oke, mantap ya. Suhu aksilar paling rendah. Jawaban net benar. Ya, artinya kita kalau mengukur suhu di bagian aksilar itu adalah suhu paling rendah. Tetapi ternyata bidan selalu melakukan pengecekan suhu pada tubuh pasien itu selalu di aksilar atau di ketiak. Kira-kira kenapa itu, Sofia? Jarang itu di oral, apalagi di anus ya, atau di dubur atau di aksilar. Selalu melakukan pengecekan suhu di aksilar. Sementara suhu di sana adalah paling rendah, kata Neti tadi. Kira-kira kenapa itu? Ayo, coba gunakan logika berpikirnya ya, kenapa kita saudara itu sebagai bidan selalu melakukan pengecekan suhu di aksilar, tidak di oral, apalagi di rektal. Apa kira-kira jawabannya? nggak ribet Pak, lebih mudah. Nah, ya, itu satu. Jadi tidak ribet dan lebih mudah. Yang kedua, nah, itu jawaban pertama yang saya terima langsung ya, tidak ribet dan mudah. Yang kedua apa kira-kira? Karena biasanya hasil pengukuran ketiak lebih rendah 2 derajat jika dibandingkan pengukuran melalui dubur. Iya, ya, karena memang 0,3 ya sampai dengan 0,6 ya. Berarti artinya apa? Artinya apa? Di suhu paling rendah saja. Kalau seandainya pasien sudah dalam keadaan sakit, pasti suhunya tinggi. Ya, apalagi kalau kita melakukan pengukuran di oral atau di rektal, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui suhu pasien kita ini normal atau tidak, normal atau abnormal, itu tentu kita ya pilih saja tempat yang paling kecil suhunya dibandingkan yang lain. Kalau di suhu paling kecil saja suhu tubuhnya sudah tinggi, misalnya sampai 38 derajat Celcius, ya nggak perlu lagi lah kita lakukan pengukuran di tempat yang lebih panas dari itu. Ya, di kenapa kita memilih aksilar yang pertama adalah ribet, tidak ribet ya, mudah. Kemudian juga privasi pasien juga terjaga ya. Satu lagi adalah di bagian yang paling rendah saja, misalnya suhu tubuh pasien kita sudah tinggi, apalagi di dua tempat yang lebih tinggi tersebut. Ya, itulah jawaban kenapa kita lebih memilih di aksilar ketimbang di oral ataupun di rektal. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kasusnya adalah misalnya kanker kolon ya? Kanker kolon itu adalah tumor pada usus besar ya. Tentu kita tidak mungkin melakukan pengecekan suhunya di oral atau di aksilar. Tentu kita melakukan pengecekan suhunya di anus atau di rektal ya, karena tempatnya lebih dekat ke tempat panas yang terjadi pada tubuh. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ya. Sambil ini ya, siapkan alat tulisnya karena setelah ini kita juga akan mulai berhitung ya. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang saudara, konsep suhu atau temperatur itu berakar dari ide kualitatif panas ya dan dingin, seperti yang sudah kita bahas di slide pertama tadi. Jadi suhu itu cikal bakalnya adalah ide kualitatif. Kualitatif itu artinya non angka. Dia berupa suatu hal yang berkenaan dengan huruf. Panas, dingin itu adalah huruf. Dan dia berdasarkan kepada indera sentuhan. Jadi yang menjadi stimulus awalnya adalah disentuh. Apa yang disentuh itu adalah, biasanya disentuh itu adalah kulit. Maka benda panas itu biasanya bersuhu lebih tinggi. Sementara benda dingin itu biasanya bersuhu lebih rendah. Kemudian saudara, banyak sifat benda yang dapat diukur tergantung pada suhu. Ya, contoh, panjang logam itu bisa diukur berdasarkan suhu. Logamnya misalnya dialiri arus listrik, maka biasanya logam itu bersifat panas. Tapi logamnya misalnya dialiri oleh reservoir dingin misalnya, maka biasanya logam itu dalam keadaan dingin. Tekanan uap dalam boiler juga seperti itu. Dia akan panas apabila saat itu dialiri dengan arus listrik, tetapi dia akan dingin apabila dialiri oleh gas yang dingin misalnya. Atau kemampuan dari kawat mengaliri arus listrik, ya,
itu juga bisa didasarkan terhadap panas dan dingin tadi. Kemudian warna benda panas yang berpendar semuanya itu tergantung pada suhu. Suhu yang paling tinggi itu adalah suhu yang berwarna biru. Ya, selanjutnya kuning, kemudian biru, kemudian hijau, kemudian kuning, merah, putih. Ya, itu biasanya warna yang ditunjukkan oleh suhu. Jadi kalau kompor gas saudara, kalau warnanya sudah merah itu berarti sudah rusak. Ya, perlu dibersihkan. Tapi kalau warna kompor gasnya itu biru, berarti kompor gasnya bagus karena warna biru adalah warna yang paling panas, ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Inilah yang saya sebutkan tadi. Jadi dia pengukurnya adalah termometer. Yang seperti ini biasanya dinamakan dengan termometer laboratorium. Sebentar ya, saya cas dulu baterai laptop. Iya, jadi yang seperti ini dinamakan dengan termometer laboratorium. Termometer ini biasanya di SMA atau di sekolah menengah saudara ini dinamakan dengan termometer Celcius, ditandai dengan ada derajat Celcius. Berarti yang menemukan ini adalah Celcius, ya. Jadi termometer Celcius, termometer Reaumur, kemudian termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin, ya itu adalah berbagai termometer yang digunakan untuk pengukuran suhu tubuh, suhu lingkungan ya, bukan suhu tubuh. Di sini saudara, ini Kelvin ya. Kelvin itu mempunyai suhu paling rendah itu di 273 Kelvin, kemudian suhu paling tinggi itu di 373 Kelvin. Ini tolong dicatat ya. Jadi suhu paling rendah untuk Kelvin itu adalah 273 dan suhu paling tingginya adalah 373 Kelvin, tidak pakai derajat ya. Sementara suhu paling rendah untuk Celcius adalah 0 derajat Celcius, nah ini pakai derajat ya. Dan suhu paling tingginya adalah 100 derajat Celcius, itu untuk Celcius. Sementara nanti untuk Reaumur ya, Reaumur dari 0 derajat Reaumur sampai dengan 80 derajat Reaumur. Jadi kalau Reaumur, suhu terendahnya adalah 0 derajat, suhu tertingginya adalah 80 derajat Reaumur. Oke ya. Untuk Fahrenheit, suhu terendahnya adalah 32 derajat Fahrenheit, suhu tertingginya adalah 212 derajat Fahrenheit. Ya. Nah, ini Reaumur tadi ya, 0 derajat Reaumur sampai dengan 80 derajat Reaumur. Oke ya. Nah, inilah suhu-suhu yang ditunjukkan oleh termometer yang biasa digunakan di dunia, ya. Jadi ada Kelvin, ada Celcius, ada Fahrenheit, dan ada Reaumur, ya. Biasanya kalau di Indonesia orang menggunakan termometer Celcius, tapi kalau saudara pergi ke Inggris nanti orang menggunakan Fahrenheit. Kalau pergi ke Amerika orang menggunakan Kelvin, ya. Kalau saudara pergi misalnya ke Asia Tengah itu orang menggunakan Reaumur, ya. Jadi setiap negara itu biasanya menggunakan termometer dengan spesifikasi kebiasaan mereka sendiri di negaranya, ya. Kalau di Indonesia saya bilang kita menggunakan termometer Celcius. Oke ya. Termometer klinik kita pun juga menggunakan termometer Celcius, ya. Sekarang bagaimana kita mengkonversi masing-masing suhu yang ada di termometer itu? Nah, ini konversi suhu ini. Ini catat ini ya, tolong dicatat ini karena kita akan berlatih untuk mengerjakannya. Ini konversi dari Celcius ke Fahrenheit, ya. Itu T derajat Fahrenheit-nya sama dengan 9/5 kali T derajat Celcius ditambah dengan 32. Ini rumus pertama ini. Ya, T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 kali T derajat Celcius tambah 32. Kemudian yang kedua, dari Fahrenheit ke Celcius, ya. Dari Fahrenheit ke Celcius, maka T derajat Celcius itu sama dengan 5/9 dalam kurung, ya, T derajat Fahrenheit dikurang dengan 32. Ya, ini jangan salah ini menaruh kurungnya. Kalau di sini tanpa kurung, kalau di sini dia harus pakai kurung, karena ini harus dikurangkan terlebih dahulu, ya.
baru dia dikalikan dengan 5/9. Kemudian yang ketiga, dari Celsius ke Kelvin itu T Kelvin sama dengan T derajat Celsius tambah dengan 273,15. Ini tanpa derajat. Ya. Jadi T Kelvin itu T derajat Celsius ditambah dengan 273,15. Hasilnya nanti tidak pakai derajat, langsung Kelvin saja. Ya. Kemudian yang keempat tolong dicatat, ya. Dari Reaumur ke Kelvin, ya. Maka T derajat Reaumur sama dengan 4/5 kali T derajat Celsius. Bentar ya. Yang keempat, dari Reaumur ke Celsius. Maka T derajat Reaumur sama dengan 4/5 kali T derajat Celsius. Sudah semua? Net, udah catat Net? Udah, Pak. Oke, ya kita coba mulai berlatih ya. Nih soal yang pertama. Coba sudah catat soalnya, ketiga-tiganya catat dulu ya, nanti kita akan selesaikan bersama. Silakan. Sudah semua? Sudah selesai? Belum, Pak. Sudah Net? Net
Bambang, sudah? Sudah, Pak. Sofia, udah Sofia? Sudah. Jangan mute Sofia. Jadi saya ngomong suara Sofia nggak ada. Sofia mute. Udah selesai Sofia? Coba di-on-kan sound-nya, suaranya. Ayo. Oke, Sofia, coba kita lihat yang pertama ini. Kalau yang pertama ini yang diketahui apa? Sofia? Ini matiin loh. Apa yang diketahui Sofia? Apa yang diketahui? Aksilarnya, Pak. Apa? Aksilar pengukuran suhu. Iya, apanya aksilar itu apa yang diketahui? Termometer Celsiusnya berapa? Oke. Jangan di mute Sofia. Pak Nanyo. Sofia di mute saya nggak terdengar suara. Pindah Wahyu Putri. Pindah. Anissa, coba. Iya, Oke. Pak. Apa yang diketahui di sini, Anissa? TC-nya, Pak. TC-nya berapa? 37 Celsius. Derajat 37 Celsius. derajat Celsius. Yang ditanya di sini apa? Yang ditanya di situ TF-nya, Pak. TF-nya gimana cara mencarinya? TL sama dengan 9/5 dikali TC ditambah 32. Oke, berarti kita tinggal masukkan ya. Coba, berapa itu, Anissa? 9 bagi 5 dikali 37 ditambah 32. Ya, ini Jadi selesaikan dulu. 9-nya dikali dengan 37 Ya, sama dengan 333 dibagi 5 ditambah 32 ya. sama dengan 66,6 ditambah 32 sama dengan 98,6. Betul. Adakah semuanya seperti itu? Iya, Tidak, Pak. Salah, Pak. Mande. Nah, coba diperbaiki ya. Jadi yang dibikin Anissa itu benar. Ya? Alah, kok galak lo Nisa? Yang pakai galak lo? Astagfirullah. Kan hati itu, Pak. Senang hatinya ya Allah. Oke ya. Jadi Tenang, Pak. Biasanya salah terus. Tepuk tangan lo. Oke, jadi biasanya salah Nisa ini ya. Oke ya. Coba sekarang, ini kan Fahrenheit ya. Coba sekarang cari Reaumur ya, cari Reaumurnya. Kemudian juga cari Kelvinnya. Soalnya tetap sama. T Celsiusnya 37 derajat Celcius. Sekarang cari Kelvin dan cari Reaumur. Nah, coba. Coba kan. Soalnya tetap di soal nomor 1. Ya, Gea. Sevia. Coba cari Reaumur, kemudian cari Kelvin, Sevia. Iya, Pak. Ya. Sudah dapat, Sevia? Sevia tadi hilang deh. Oh, lah tercampak. Sevia, sudah masuk lagi? Sevia tadi mana? Halo, Sevia udah ada lagi? Sofia bisa? Ada Sofia aja lah. Sofia? Bisa Sofia? Ini Sofia tuh si pen saya tuh harus pintar ya. Ayo. Coba, T derajat Reaumur sama dengan, apa rumusnya Sofia?
T derajat Reaumur sama dengan, apa rumusnya tadi? Ini baca catat tadi, Sof ya. Baik, Pak. Nah, apa? T derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikali TC. T derajat Celcius. T derajat Celciusnya berapa? Nggak usah di mute sih, Sofia. Sofia, jadi tidak terangnya ada Pak, aku suara Sofia. 4 T derajat Celciusnya berapa? Allah. T derajat Celciusnya berapa, Sofia, di soal nomor 1 itu? Malah mengecek seorang siapa? Sofia. Ya Allah. Sofia, baru kah dibukanya apanya tuh tutup lihat. Nggak bisa dibuka setari, Sofia. Ayo, T derajat Celciusnya berapa? G ya. Sofia pemalu nampak, Pak. G ya. Ya, Nah, berapa derajat Celciusnya? Ayo, berapa derajat Celciusnya ya? Di soal nomor 1. Nggak tahu lupa Nana dapat doh. Kalau kau ujiannya cuma isu, alurnya tahu nih ada mana? Taruh ya. Astagfirullahaladzim. Anissa kembali ke Anissa. Anissa Rizkia Zahra. Berapa derajat Celcius soal nomor 1 ini? 37 derajat Celcius, Pak. Tuh, 37 derajat Celcius ya. T derajat Reaumur sama dengan kata Sofia tadi 4/5 kali T derajat Celcius. Berarti 4/5 kali 37 derajat Celcius ya. Arti 4 kali 37 dibagi dengan 5. Berapa hasilnya, Anissa? 148/5 sama dengan 29,6, Pak. Alhamdulillah. Benar yang kedua nih, Anissa nih. Jangan-jangan Anissa aja yang dapat A nanti ini. Ya. Ya. T derajat Reaumurnya adalah 29, berapa, Anissa? 29,6, Pak. 29,6 derajat Reaumur ya. Berapa Kelvin, Anissa? Kelvinnya berapa? Kelvin kita tinggal menggunakan rumus ini ya. T derajat Celciusnya ditambah dengan 273,15 ya. Berapa itu? 310,15, Pak. Iya, 310,15. Benar, Dian ya. Nah, Dian ada ini dari tadi lah payah Pak Nyambi Sofia enggak dijawab ya kan. Ini Tapi nggak boleh apa-apa dijawab kan, oleh yang ya. lain ya. Mungkin Sofia pemalu kan. Oke ya, nah itu di soal nomor 1 ya, itu soal nomor 1. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 2 ya. Apa yang diketahui di sana? T derajat Fahrenheit, 200 derajat Fahrenheit. Sekarang ini ditanya berapa suhu tersebut jika diukur dengan skala Celcius dan berapa pula dengan Kelvin. Nah, ini ada 2 pertanyaannya. Maka yang kita gunakan ini adalah rumus yang kedua ini ya, dari Fahrenheit ke Celsius ya. Berarti T derajat Celciusnya adalah 5/9 kali T derajat Fahrenheit dikurangi dengan 32. Pakai rumus ini, coba. Jadi di soal yang kedua ini yang diketahui T derajat Fahrenheit-nya adalah 200 derajat Fahrenheit. Sekarang berapa Celsius dia? Gunakan rumus yang kedua. Coba lihat, ya. Anissa juga ya. Coba dicari juga. Berapa hasilnya? 93,33, Pak. Ondeh kancang, Iya, Anissa. Iya. Ini dapat dia. Jangan Anissa sih yang betul dia. Dia harus dapat lah. Coba. 93,33, Pak. Alhamdulillah. Kan hebat Anissa tuh, Anissa. Kok salah tahu sih petang tuh? Oke ya. Sekarang Kelvinnya lagi. Coba cari Kelvinnya Dian. Coba kalahkan Anissa itu. Berapa Kelvin dia? Dian. Berapa Kelvin dia?
Saya udah kirim soal untuk ujian saudara ya. Mudah-mudahan saudara bisa jawab. Nanti kita lihat kisi-kisi apa yang keluar nanti ya setelah di materi kedua nanti. Ini baru materi pertama ini. Oke, berapa Dian? Fahrenheit-nya? Fahrenheit. Berapa Kelvin dia? Kan tinggal menggunakan rumus yang ketiga ini ya. T Kelvin sama dengan T derajat Celcius tambah dengan 273,15 ya. 366,48 Pak. 366. Itu Monica. Ini ada yang baru nih. Seperti itu ya. Jadi jangan tidak bersuara. Oke ya. Jadi nomor 2 kita sudah selesaikan. Tambahkan di nomor 2 ini berapa reamor dia. Coba cari T derajat reamornya berapa Monica. T derajat reamor tadi kita gunakan 4/5 kali T derajat Celcius ya. T derajat Celciusnya tadi udah dapat ya. Sekarang berapa T derajat reamornya di soal nomor 2 ini. Ya Dian dikari-kari nah kan yang Dian. Kok lari-lari yang kuangpu itu. Nah, oke ya, senyum aja, senyumin. Ya. Oke, berapa Monica? Nah, Monica kok hilang lagi dia. Ini kalau Zoom ini kalau apa ya, agar tidak saya tanya-tanya kan di off-kan saja kamera ya. Ya Monica? Berapa Dian? Reamornya? Yuk. Monica, berapa Monica? 74,66 Ah, kan hebat tuh kan. 66 sampai Pak. Dia kakak loh. Dia Oke ya benar ya. Oke paham ya. 1, 2 kita udah selesaikan dengan baik dan mudah-mudahan sudah paham. Yang ketiga coba perhatikan ya. Coba carilah dalam referensi berapa derajatkah suhu normal manusia dalam kondisi sehat. Ingat, nah ini saya sampaikan ini. Ini harus belajar anatomi fisiologi sesungguhnya, tapi saya sampaikan saja. Jadi, ketika suhu kita normal, kita memiliki suhu itu di antara 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Jadi kalau saudara punya pasien nanti, punya rentang suhu 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius, maka suhu tersebut dalam keadaan normal. Sekarang pertanyaannya, berapa Celcius dan berapa Fahrenheit rentang itu? Coba dicari. Berapa berapa reamor ya, berapa reamor, kemudian berapa Fahrenheit, kemudian tambahkan lagi berapa Kelvin ya rentang suhu tersebut. 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Coba dicari. Rentangnya di reamor berapa, rentang di Fahrenheit berapa, kemudian rentang di Kelvin berapa. Silakan. Sofia tetap kerja ya, dikerjakan. Walaupun Sofia pemalu ya. Diana Safitri, sudah dapat hasilnya? Belum, Pak. Ya, ada. Ini bisa ya? Belum, Pak. Tapi ada dikerjakan. Ada ya? Lagi cari, Pak. Ada tapi Anissa? Anissa Rizkia Zahra?
Pak, kalau Fahrenheit-nya tuh sekitar 97 hingga 99, Pak. Oke, itu Fahrenheit ya. Reamornya? Nanti kita cek bersama ya. Yang Kelvinnya 310,65, Pak. Sampai? Dia kan Sampai, bentar, Pak. sampainya ya. Dia harus ada 2 itu. Pak, kalau Celsiusnya 36,1 sampai 37. 36,5 apa? 36,5 sampai Oh, dengan 36,5 sampai 37,5, Pak. Ya, jangan salah. Kalau salah nanti salah di apanya hasilnya. Berapa dia? Sudah ketemu? Oke ya. Ini ingat Kalau ya. yang Kelvin 309,65 sampai 310,65, Pak. Oke, sip ya. Yang terakhir reamor. Reamornya berapa? 28,8 sampai 29,6, Pak. Sip ya. Kita bungkus ya. 3 jawaban tadi sudah kita selesaikan ya. Jadi kalau nanti ada persoalan apakah itu objektif ya atau esai, saudara sudah bisa mencarinya. Bisa dipahami ya? Paham? Kalau tidak paham silakan bertanya ya. Kesempatan bertanyanya sekarang. Nanti kalau ujian nggak boleh lagi bertanya gitu. Ya dia? Pak, Ya. paham Pak. Mbak gimana ya? Kurang paham cara mencarinya. Kok enggak? Kan jujur kan Pak, kali ini nggak Ya, paham Pak. ya enggak apa-apa ya. Kan enggak harus jujur ya. Jadi gini, kita gunakan 3 rumus ini ditambah 1 lagi rumus yang saya sampaikan di belakang tadi. Ya, kita gunakan rumus ini saja sebenarnya. Ya, tambah dengan T derajat reamor sama dengan 4/5 kali T derajat Celcius. Jadi rumus ini harus dipahami di induk mandongan kalau bahasa Minangnya ya. Harus nempel di kepala kita. Ketika misalnya suatu persoalan di sini dia yang diketahui 37 derajat Celcius, pasti nanti yang disuruh cari adalah berapa reamor, berapa Fahrenheit, berapa Kelvin. Berarti kita harus konversi. Kita gunakan T derajat Celcius itu adalah T derajat reamor itu adalah T derajat 4/5 kali T derajat Celcius ya. Kita udah tahu nih. Ya, di sini ada T derajat Celciusnya 37,5 derajat Celcius. Berarti Fahrenheitnya kita cari T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 kali T derajat Celcius tambah 32. Jadi rumus ini harus dihafal. Ya, harus hafal, harus ada di kepalanya. Karena saudara nggak boleh lihat rumus nanti. Ya, kalau T derajat reamor berarti 4/5 kali T derajat Celcius, karena Celciusnya ada. Kalau Kelvin berarti T derajat Celcius tambah 273,15. Jadi full ya di sini, saudara harus hafalkan rumus ini, baru bisa mencari jawabannya. Ya, Dian. Ya, Dian. Pak, izin Pak, rumus yang keempat ulangi lagi, Pak. Ya, T derajat reamor sama dengan T derajat reamor sama dengan 4/5 kali T derajat Celcius. Ya. Ini kalau saya bikin 9/5 T Celcius ini artinya 9/5 kali T derajat Celcius ya. Ini karena saudara sudah kuliah ini. Kali itu nggak dibikin lagi. Paham gak ya? Paham gak ya? Halo, Gea paham? Paham nggak paham Pak? Oke ya, jadi harus hafalkan rumus ini, baru semua persoalan ini bisa diselesaikan. Ya, kalau tidak, kita tidak akan bisa menyelesaikan apa-apa. Artinya nilainya 0. Ya, oke ya, sip. Sudah bisa saya lanjut ini? Lanjut, Pak. Oke, Bisa, Pak. lanjut. Ya, kita lanjut. Sekarang saudara, di dalam suhu ya yang kita pelajari secara biologis ya, kita mengenal ada istilah heat transfer ya. Heat transfer ini kita kenal dengan transfer panas. Dan manusia itu menghasilkan kalor atau panas di dalam hasil metabolisme tubuh. Tanpa kita sadari sebenarnya suhu tubuh kita itu dalam keadaan yang panas. Kenapa?
karena terjadi oksidasi biologis namanya. Oksidasi biologis itu terjadi karena hasil metabolisme tubuh bekerja secara terus-menerus. Contoh nyata saja respirasi. Ya, inspirasi dan ekspirasi itu menghasilkan panas. Kalau saudara nggak percaya, coba saudara hembuskan nafas saudara, kemudian tahan dengan kulit. Itu kita biasanya merasakan adanya panas. Itu artinya ada panas di dalam respirasi. Apalagi dalam kita digestive system, pencernaan. Di dalam pencernaan itu dia menghasilkan oksidasi biologis yang dikenal dengan panas dalam tubuh. Misalnya kegiatan peristaltik ya, menekan dan mengembang ya, itu menghasilkan panas di dalam tubuh ya. Sehingga saudara, ketika keadaan transfer panas ini terjadi, heat transfer ini, maka ada proses perpindahan panas yang terjadi di dalam tubuh kita. Yang pertama dikenal dengan pendinginan ektotermik namanya. Pendinginan ektotermik ini di dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan ektotermik cooling. Ya, cooling itu dingin. Kemudian yang kedua, adanya pemanasan ektotermik yang kita kenal dengan ektotermik heating. Ya, jadi heating itu adalah pemanasan. Pemanasan ektotermik itu terjadi merupakan proses dari perpindahan panas yang kita kenal dengan heat transfer. Di dalam dua-duanya ini, baik itu ektotermik cooling maupun ektotermik heating, dia menggunakan 4 mekanisme transfer panas, yaitu yang pertama konduksi, kemudian konveksi, radiasi, dan evaporasi. Jadi ada 4 yang terjadi di dalam tubuh kita, ya, konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Sekarang kita coba jabarkan apa masing-masing definisi dari konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi ini. Kita lihat yang pertama. Heat transfer yang pertama yang kita bahas itu adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi ini adalah perpindahan panas dengan sentuhan langsung antar permukaan. Jadi di sini ada sentuhan langsung. Misalnya kulit ketemu kulit misalnya. Itu ada sentuhan langsung antara dua objek. Atau parafin misalnya diberikan ke tubuh, berarti ada kontak langsung antara parafin dengan tubuh. Ketika ada kontak langsung seperti itu dinamakan dengan konduksi. Contoh ini. Kita mengenal ada 2 konduksi. Yang pertama konduksi pendinginan, ektotermik cooling tadi kita namakan. Contohnya adalah kompres es. Ya. Kompres es itu menyebabkan panas tubuh itu berpindah ke es melalui sentuhan langsung. Contoh kompres es ini. Ada pasien saudara panas, kemudian saudara berikan kompres es, walaupun itu nggak boleh ya. Kompres es tidak boleh dilakukan untuk bayi atau anak-anak. Kenapa? Karena akan terjadi perpindahan panas itu secara cepat. Jadi perpindahan suhu itu dalam tubuh nggak boleh terlalu cepat, karena bisa menyebabkan step. Jadi kalau seandainya nanti saudara misalnya bikin kompres es pada anak yang sedang suhunya sangat panas, itu akan bisa menyebabkan step. Kenapa? Karena suhu panas itu biasanya kita kenal dengan threshold. Threshold itu adalah ambang batas panas. Di ambang batas panas itu kita harus menurunkannya perlahan-lahan. Kita kenal sebagai pelana kuda. Ya, kalau pelana kuda itu kan turunnya nggak otomatis, tetapi penurunannya secara perlahan. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi step tadi. Jadi kalau saudara lakukan kompres es pada anak itu bahaya. Apalagi saudara bidan nanti bisa mau praktek. Jadi kita nggak boleh melakukan kompres es, tapi kita harus berikan kompres hangat, ya, kompres hangat pada bayi atau anak-anak, ya. Jadi kalau kita lakukan kompres es ini, maka panas tubuh itu berpindah ke es melalui sentuhan langsung, karena es bersentuhan langsung dengan kulit bayi, ya. Itu konduksi. Yang kedua ada lagi konduksi pemanasan. Misalnya bayi prematur hipotermi. Bayi prematur hipotermi ini adalah bayi yang lahir tidak dalam masanya. Orang misalnya 9 bulan 10 hari, dia 7 bulan sudah keluar. Berarti itu dinamakan dengan prematur. Selain dia prematur, kelahirannya cepat, dia juga mengalami hipotermi. Hipotermi itu adalah suhunya berkurang. Suhunya tidak di bawah ambang batas normal. Kalau ambang batas normal tadi, kalau di anak-anak 37,5, dia lahir misalnya di suhu 35 derajat Celcius. Itu dinamakan dengan hipotermi. Kalau dia hipotermi, maka dia akan mendapatkan pemanasan dari tubuh ibu dengan metode kanguru. Jadi salah satu treatment yang bisa dilakukan oleh seorang bidan agar bayi prematur hipotermi itu bisa kembali suhunya ke suhu semula, itu dilakukan metode kanguru. Artinya nanti
ibu ya ditanggalkan pakaiannya, kemudian bayi juga ditanggalkan pakaiannya, kemudian didekapkan ke dada ibu. Ya, tujuannya apa? Agar terjadi perpindahan panas secara langsung dari tubuh ibu ke tubuh bayi. Itu dinamakan dengan metode kanguru. Pernah lihat kanguru nggak? Kebetulan saya pernah di Australia, tuh sangat sering lihat kanguru. Pernah lihat kanguru? Dia pernah lihat kanguru nggak? Pernah di TV, Pak. Ya, di TV aja lah ya, kan belum pernah ke Australia. Kalau di kanguru itu, anaknya itu selalu ada di dada ibu. Dia ada kantong bayinya. Dia selalu ada di dada ibu. Tujuannya apa? Agar suhu tubuh bayinya itu ya kembali normal, sehat walafiat. Maka dia berada selalu di dada ibunya. Ya, itu metode kanguru namanya, dan diaplikasikan di dalam ilmu kebidanan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ya, oke. Ada pertanyaan? Tari, ada pertanyaan Tari? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak, kita lanjut. Yang kedua, heat transfer itu kita kenal dengan konveksi. Ya, konveksi itu adalah perpindahan panas karena aliran dalam zat. Ya, misalnya udara atau air mengalir. Ya, berarti panas itu dipindahkan berdasarkan gerakan fluida. Fluida itu cairan atau zat yang bisa mengalir. Ya, jadi konveksi itu diingat yang menjadi sasaran utamanya adalah karena adanya aliran dalam zat. Bisa udara, bisa juga air. Ya, udara itu berarti gas, air itu memang cairan yang mengalir. Berarti kalau konveksi itu, panas itu dipindahkan berdasarkan gerakan fluida. Fluida ini, tolong diingat, tidak hanya cairan, tetapi bisa juga dia berupa gas. Ya. Contohnya, itu konveksi pendinginan. Ya, konveksi pendinginan ini yang kita kenal tadi dengan ectothermic cooling. Ya. Di sini, kehilangan panas tubuh itu karena berada di dekat kipas angin. Nah, di Padang ini ya, apalagi suhu sekarang sangat panas itu. Maka saudara butuh sekali kipas angin. Tujuannya apa? Agar suhu tubuh saudara itu kembali normal. Ya, nah, ya, panas tubuh itu terbawa oleh aliran udara dingin. Jadi yang membawanya itu adalah gas. Gasnya itu adalah udara atau O2. Ya, sehingga panas tubuh itu terbawa oleh aliran udara dingin. Yang kedua ada konveksi pemanasan. Misalnya kita masuk ke dalam air panas yang mengalir. Contohnya saudara mandi ayah ange, kalau di Batu Sangkar ada itu, Solo juga ada. Tahu ayah ange? Dia pernah mandi air panas, air ange nah? Air hangat yang dihangatin di rumah ya? Tidak, ya Allah, itu ayah dipanaskan. Enggak pernah, Pak. Pernah nggak mandi air ange? Siapa yang orang Solo atau orang Batu Sangkar sini? Nggak ada. Ada yang pernah? Pernah nggak? Nggak ada pernah satu pun. Kalau di Jepang Ada, Pak. ada ya. Nah, kalau mandi air hange, saudara itu, maka di sana terjadi konveksi pemanasan. Ya, masuk ke dalam air panas yang mengalir itu menyebabkan suhu tubuh kita juga menjadi panas. Bahkan ini bisa memperlancar ya peredaran darah di dalam tubuh. Kalau ada rangki-rangki, saudara ya, rangki-rangki tahu ya, tubuhnya nggak enakan, itu mandilah air panas sehingga nanti suhu kita menjadi lebih stabil, kemudian nanti darah di pembuluh darah kita itu bekerja secara optimal, sehingga yang sakit kepala hilang, yang rangki-rangki lenyap gitu ya. Nah, jadi ya, itu adalah konveksi pemanasan. Ya. Jadi salah satu treatment di kesehatan itu adalah mandi air panas ini. Ya. Kalau di Jepang mandi uap namanya. Nah, kalau mandi uap beda lagi ya. Itu suhu ruangan dijadikan panas berdasarkan uap air. Ini saya pernah di Jepang juga, itu pernah juga pakai mandi uap ini. Biasanya nanti kalau di Jepang karena memang dia tidak Islami ya, laki-laki perempuan campur aja. Ya, kalau di Indonesia ada di beberapa tempat itu yang dipisah. Itu nanti tujuannya apa? Agar ya pori-pori kita membesar, kemudian panas itu masuk ke dalam, kemudian nanti terjadi lancarnya darah mengalir di pembuluh darah, menyebabkan kita kembali menjadi fit dan sehat. Paham ya? Ada yang pernah mandi uap? Tari pernah? Tari Sofyan? Tidak, Pak. Tidak. Ada yang ini nggak, yang apa? Yang dikecantikan itu kan ada juga tuh.
di kepalanya itu ada uap. Nah, itu juga bisa ya, itu mandi uap tapi tidak mandi uap seluruh tubuh, hanya di bagian kepala. Karena kepala itu kan sentral dari kenyamanan tubuh ya. Kalau kepalanya mandi uap, ya itu biasanya yang lain juga bisa segar ya. Jadi tujuan dari mandi uap itu agar menumbuhkan vitalitas pada tubuh, kemudian peredaran darah di dalam tubuh menjadi normal dan lancar. Tidak ada pernah apa namanya yang medicure, pedicure yang pakai ur-ur itu pernah? Nggak pernah juga ya? Pernah, Pak. Ada, Gea. Pernah nggak di kepalanya itu ada apa namanya itu? Kayak ada Di uap. oven gitu ya, pernah, Pak. Ya di oven, di apa itu namanya ya? Itu juga bisa menyegarkan aliran darah di kepala. Oke ya? Paham? Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan? Saudara, kalau ada pertanyaan itu selalu tidak ada yang mau ditanyakan ya. Tidak Nggak ada, tahu Pak. juga saya. Selepas. Apa saya menjelaskannya itu jelas, makanya sedang nggak bertanya atau gimana ya? Jelas, Pak. Oke lah ya, kalau memang seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang konveksi ini, transfer panas yang kedua. Yang ketiga, kita mengenal transfer panas itu radiasi. Ya, di dalam radiasi ini, perpindahan panas terjadi dengan cara dipancarkan langsung ke benda lain tanpa sentuhan. Nah, ini kata kunci dari radiasi itu tanpa sentuhan, kemudian tanpa dihambat oleh alat-alat lain. Dan ini dia berdasarkan gelombang elektromagnetik, ya. Sehingga tubuh itu mendapatkan panas dari pancaran panas yang lebih tinggi dan memancarkan panas secara radiasi ke setiap objek yang mempunyai suhu lebih dingin daripada manusia. Contoh nyatanya itu matahari, ya. Jadi kalau contoh-contohnya ada dua di sini, ada radiasi pendinginan, itu artinya panas tubuh terpancar ke benda lain yang lebih dingin. Misal ini, saudara kulitnya kurang terang, ya. Ada yang kurang terang kulitnya di sini, ya kayak kulit saya lah gitu ya, kurang terang ya. Itu nanti kita sebenarnya secara tidak kita sadari kita memancarkan panas itu. Atau jangan kulit lah contohnya. Saudara pakai baju hitam misal. Kalau saudara baju hitam, banyak pakai baju seragam hitam ya, kaos hitam sajalah di satu ruangan. Bagaimana ruangan itu, Diana? Panas, Pak. Panas. Kenapa panas? Karena sinar hitam itu meradiasi lingkungan sehingga suhu panasnya menjadi lebih tinggi ya. Jadi warna hitam itu juga memancarkan sinar radiasi ya. Jadi kalau saudara sepakat beli baju warnanya hitam, kemudian saudara berada di satu ruangan, itu panas jadi terik sinarnya. Kenapa? Karena warna hitam itu meradiasi lingkungan ya. Jadi suhunya yang awalnya dingin itu bisa menyebabkan dia panas. Yang kedua ada radiasi pemanasan. Contoh nyatanya adalah panas matahari yang terpancar ke tubuh kita. Itu tanpa ada sentuhan lain, kecuali hanya sinar matahari itu langsung ke tubuh kita. Sehingga tubuh kita menjadi lebih panas. Inilah yang dilakukan orang di Australia. Kalau saya di Australia ini, kalau sudah musim panas itu, ya, itu mereka pada jemuran, ya. Tidak hanya jemuran di pantai, bahkan di depan kampus pun mereka juga jemuran ya. Kalau di Australia seperti itu. Jadi kalau saudara kurang iman ke Australia bahaya ya. Ini saudara kan perempuan semua nih. Ya, kalau yang laki-laki ke Australia itu harus kuat imannya ya. Karena mereka tidak hanya jemuran di pantai saja, dia di river jemuran, di depan kampus pun mereka jemuran gitu ya. Seperti itu karena memang terik sekali sinar matahari ketika waktu musim panas itu. Jadi kalau saudara misalnya kuliah ke Australia, paginya saudara kuliah dengan dosennya, kemudian siangnya ternyata dosennya ada jemuran di depan kampus ya gitu ya. Jadi kita terkejut-kejut kalau kita kuliahnya di luar negeri. Paham ya? Jadi kenapa orang mau jemuran di terik sinar matahari? Karena dia mengharapkan adanya radiasi panas ini, sentuhan langsung, sehingga tidak ada yang menghambatnya. Jadi ingat ya, kalau orang di Australia ini kulitnya bagus-bagus tuh. Kenapa? Karena dia sering jemuran. Beda kalau orang yang tinggal di musim yang tidak sama ya, musim panasnya dengan musim musim dinginnya atau musim yang lainnya itu tidak seimbang. Itu kadang-kala dia tidak bisa jemuran, sehingga kulitnya menjadi
nggak bagus itu. Tapi kalau di Australia pada umumnya mereka punya musim panas yang cukup sehingga jemurannya banyak. Bisa dipahami? Yang radiasi ini ada yang mau ditanyakan? Ini saya sudah contohkan ketika saya di Australia pun ya, agar saudara mau bertanya ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada juga berarti saudara benar-benar mantap ya. Mahasiswa tanpa pertanyaan. Jadi saya aja yang ngomong sendiri, saya sudah contohkan ya keberadaan saya di mana ya ke saudara. Ya, tidak ada juga pertanyaan ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, ada yang mau ditanyakan nak? Nggak bisa dengan senyuman aja ya. Harus bertanya kita. Ada juga ya Allah. Aminumlah takdir ya. Ini karena kita nggak pernah ketemu aja ini ya. Kalau adalah ketemu kita saya teke kepala saudara, nggak ada bertanya satupun ya. Sebanyak ini saudara, nggak ada dia bertanya. Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Ya, ini kira-kira aplikasi apa yang saya sampaikan. Ya, coba perhatikan itu. Matahari tadi saya ganti dengan sinar lampu. Sinar lampu juga meradiasi, ingat ya. Wolfram yang ada di sinar lampu itu menghasilkan trik panas, sehingga dia juga bisa memanaskan tubuh bayi ini. Ya, ketika radiasi itu sampai langsung ke tubuh bayi dengan tanpa sentuhan benda lain, itu dinamakan dengan radiasi. Sehingga tubuh bayi ini menjadi lebih panas. Ketika dia menjadi lebih panas, maka biasanya tubuh secara automatically itu menghasilkan kelenjar keringat. Sehingga keluarlah keringat yang ada pada bayi ini. Karena keringatnya sangat banyak, menyebabkan bayi ini menangis. Ya. Keringat yang sangat banyak itu nanti terjadi penguapan yang kita kenal dengan evaporasi. Ya. Jadi evaporasi itu adalah proses keluarnya kelenjar keringat dari tubuh bayi ini ke udara bebas. Itu dinamakan dengan evaporasi. Agar tubuh bayi ini menjadi lebih nyaman, maka dia duduk di lantai. Ketika dia duduk di lantai, terjadi kontak langsung antara kulit bayi ini dengan lantai. Sehingga lambat laun ya suhu tubuh bayi yang sangat panas ini menjadi lebih dingin. Karena lantai biasanya mempunyai suhu lebih dingin. Karena bayinya belum bisa juga berhenti menangisnya, maka si ibu pasang kipas angin. Pasang kipas angin ini tujuannya adalah agar terjadi heat transfer dalam konveksi, artinya adanya aliran zat. Aliran zat di sini adalah O2 atau oksigen. Sehingga udara ini mendekati tubuh bayi, sehingga tubuh bayi yang panas tadi menjadi kembali dingin. Nah, inilah aplikasi dari 3 heat transfer atau 4 heat transfer yang kita sudah bahas di awal tadi. Konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pasti tidak bertanya ya. Kenapa? Karena jelas gitu ya. Padahal tanya jelas tanda gitu ya. Yang penting nggak bertanya. Diana, ada yang bertanya kan Diana? Tidak, Pak. Tidak juga. Ada, Pak. Kenapa? Ayo. Silakan. Kenapa lantai itu lebih dingin gitu, Pak? Oke. Ini bagus pertanyaan. Kenapa lantai itu lebih dingin ya? Kalau di rumah kita, walaupun kita di Padang ya, Padang itu kan suhunya lebih panas ya. Tapi lantai itu lebih dingin. Kenapa? Ingat ya, di dalam arus listrik itu kita mengenal ada istilah ground. Tahu nggak ground? Ground itu dasar. Ground itu dasar, jadi lebih dekat ke bumi. Jadi di dalam proses kehidupan kita itu ada air, ada tanah, ada api, ada angin. Ya, air mendinginkan sama dengan tanah. Tanah itu menstabilkan. Air mendinginkan bekerja sama dengan tanah atau dengan batuan. Ya, batuan juga bisa ground. Ya, batuan dan air itu bersifat mendinginkan. Tapi api itu bersifat memanaskan. Ya, angin juga bisa memanaskan dan juga bisa mendinginkan. Ya, jadi lantai itu masuk ke bagian tanah. Tanah itu bersifat mendinginkan.
Jadi dimanapun saudara berada, bahkan di Mekah pun atau di Asia Timur yang jarang terjadi jarang terjadi musim hujan atau musim dingin, itu bisa juga mendinginkan lantainya. Jadi lantai itu masuk ke ground. Ground itu sifatnya adalah mendinginkan. Makanya suhu di lantai itu jauh lebih dingin ketimbang suhu yang lainnya. Di dinding itu kan biasanya dingin juga tuh, apalagi kalau kita pakai marmer gitu ya. Karena marmer itu kan bahan dasarnya adalah tanah juga. Semen itu kan cikal bakalnya adalah batu putih, ya. Batu putih itu kan mendinginkan juga. Tetapi pasti akan lebih dingin di suhu lantai. Jadi lantai itu dia ground, maka dia bersifat mendinginkan. Sehingga suhunya lebih dingin dibandingkan suhu lain yang ada di bumi. Seperti itu ya. Paham? Paham, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau tidak, materi pertama kita di biotermik kita selesaikan. Saya coba pindahkan. Kita akan bahas ya, materi kedua. Ya, kita sudah membicarakannya tadi, kita coba bahas lebih dalam. Itu di termometer ya. Oke. Nah, ini alat yang kita gunakan tadi untuk mengukur suhu itu kita namakan dengan termometer ya. Jadi termometer itu adalah definisi lain daripada temperatur atau suhu tadi. Di mana di sini kondisi sistem dalam keadaan kesetimbangan termal sudah kita bahas tadi ya, hipotalamus, kemudian asupan makanan ya, dan lain-lain tadi ya. Di sini yang perlu kita pahami, suhu itu adalah besaran kuantitatif ya. Jadi suhu kita selalu mendengarnya 37 derajat Celcius, 39 Fahrenheit ya, 208 Kelvin misalnya. Itu dia berdasarkan besaran kuantitatif. Dia berupa angka atau berupa bilangan. Ya, contohnya 35 derajat Celcius ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian saudara tahu panas, hangat, sejuk dan dingin itu adalah kualitatif karena dia tidak berupa angka. Jadi kalau kita berbicara kuantitatif, dia angka. Ketika kita berbicara kualitatif, dia non-angka. Dia tidak berupa angka dan tidak juga berupa bilangan. Maka biasanya ketika kita menamakan kualitatif, maka kita sebut dia panas, dingin, sejuk, dan lain sebagainya. Alat ukurnya itu adalah termometer. Termometer kita sudah bahas tadi, ada yang digital, ada yang manual. Saya sarankan saudara menggunakan yang manual. Kita lihat sekarang. Nah, ini termometer yang saya sebutkan tadi. Inilah yang dinamakan dengan termometer digital. Ya, kalau digital ini ya pekerjaannya gampang, waktunya cepat. Ya, nggak perlu sampai 3 menit. Kadang-kadang 1 menit pun kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Tapi kelemahannya dia tidak lebih akurat dibandingkan yang manual. Ini yang manual ya. Ini yang manual, ini yang digital. Ini termometer laboratorium. Perhatikan, untuk termometer manual ini dia mempunyai suhu terbatas. Hanya dari 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Ya, jadi suhu yang ditentukan oleh termometer manual yang ini hanya dari 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Inilah rentang suhu tubuh manusia dimanapun dia berada. Ya, di bagian dunia manapun itu rentangnya adalah 35 sampai dengan 42 derajat Celcius. Artinya rentang suhunya lebih kecil. Kalau kita bandingkan dengan termometer laboratorium ini, dia memiliki suhu dari 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius panjang, ya. Sementara termometer manual ini hanya dari 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Paham? Ini yang digital, ya. Digital dia tanpa rentang, dia hanya menunjukkan seberapa suhu yang ditunjukkan oleh suhu tubuh pasien. Paham ya? Jadi kenalilah alat saudara ini alat-alat saudara untuk melakukan pengecekan fisik pasien. Satu termometer, satu lagi nanti tensimeter. Paham? Saudara belum punya bidan kit juga ya? Ini udah bulan berapa nih kuliahnya? Biasanya belum ada di dosennya buat nyuruh. Disediakan kampus nanti atau gimana? Beli sendiri kayaknya, Pak. Cepat-cepat aja beli ya Pak. Ya, kalau beli sendiri, beli aja bidan kit langsung, karena nanti semakin awal saudara itu bisa menggunakan alat ini semakin bagus ya. Nanti biasanya bidan kit yang dibeli mandiri itu
tensimeternya tensimeter jarum itu ya, bukan tensimeter air raksa. Tapi saya sarankan saudara itu menggunakan tensimeter air raksa, itu ada di labor itu ya. Silakan gunakan saja ya, agar saudara fasih menggunakannya. Karena nanti kalau di tensimeter saudara harus membiasakan untuk mendengar diastol ya. Jadi di tensimeter itu ada sistol, ada diastol. Kalau sistol itu adalah bunyi paling keras dan pertama didengar oleh telinga kita menggunakan stetoskop. Jadi kalau tensimeter itu dengan tensimeter itu kita tambahkan dengan stetoskop. Sementara diastol itu adalah bunyi paling akhir dan lemah yang didengar terakhir di stetoskop. Jadi kalau bunyi sistol itu tanpa stetoskop sebenarnya kita masih bisa mendengar. Tetapi kalau bunyi diastol kita hanya bisa mendengar menggunakan stetoskop. Ya, seperti itu. Sudah pernah menggunakan tensimeter? Pernah, Pak. Pernah ya. Dia pernah. Yang lain pernah? Itu menggunakan tensimeternya ada pakai stetoskop ya? Ada, Pak. Oke. Sip ya. Udah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah perbedaan antara termometer laboratorium dengan termometer klinik. Ya. Di termometer klinik itu kita gunakan termometer itu di tubuh. Sementara termometer laboratorium kita gunakan di labor. Biasanya untuk mengukur es mencair, air yang sedang mendidih ya. Itu kita gunakan termometer laboratorium. Tapi kalau termometer klinik ini kita gunakan di tubuh, di aksilar, di oral, dan di rektal. Kemudian bedanya ada leher angsa ketika kita menggunakan termometer klinik ini. Tetapi pada termometer laboratorium bentuknya lurus. Coba perhatikan ini. Di sini itu ya, coba perhatikan ini gambar ini yang saya pakai panah ini. Di sini itu ada leher angsa. Tujuan leher angsa itu adalah agar suhu yang ditunjukkan oleh suhu tubuh pasien itu tidak turun ke bawah. Tapi kalau termometer laboratorium ini, ketika saudara tes suhu yang mendidih, saudara harus baca langsung di air mendidih itu. Ketika dia diangkat, maka suhunya kembali ke suhu lingkungan. Ya, ini dia termometer laboratorium ini. Tapi kalau termometer klinik ini, ketika saudara baca di aksilar, ya, saudara angkat pun, maka suhunya sama. Nggak perlu dia dibaca di ketiak pasien atau di aksilar pasien. Angkat saja. Kenapa? Karena suhu tubuhnya tidak akan kembali ke suhu semula. Dia baru bisa kembali ke suhu semula apabila digetarkan seperti ini. Ya, diginikan, baru dia kembali ke suhu semula. Ya, kalau tidak digetarkan, dia tidak akan kembali suhunya ke suhu semula. Itulah perbedaan yang paling nyata antara termometer klinik dengan termometer laboratorium. Paham? Paham, Gia? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Ini ciri-ciri saudara sudah banyak yang hilang nih ya. Oke ya, jadi itulah perbedaan yang sangat nyata antara termometer klinik ya dengan termometer laboratorium. Kemudian skalanya. Skala untuk termometer klinik itu adalah 35 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Ini tolong dirubah ya. Skalanya itu dari 35 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Sementara skala untuk termometer laboratorium adalah dari 0 sampai dengan 100 derajat Celcius. Ya. Untuk termometer klinik dia teliti, tetapi untuk termometer laboratorium dia lebih teliti. Jadi kalau kita bandingkan ketelitian, maka ketelitian yang paling teliti itu adalah di termometer laboratorium, ya. Tetapi ya di termometer klinik pun dia juga teliti, ya. Kemudian di termometer klinik dia dibaca di luar sistem, sementara di termometer laboratorium dia dibaca di dalam sistem. Contoh, air mendidih baca di sana. Air mencair baca di sana. Kalau kita keluarkan dari air mendidih atau air mencair, maka dia kembali ke suhu lingkungan. Ya, tetapi kalau termometer klinik, dia bisa dibaca di luar sistem. Diambil dari ketiaknya, dari aksilarnya, maka kita bisa baca di luar dengan rata-rata mata, ya, untuk membaca nilai dari suhu pasien, baik di aksilar, di oral, maupun di rektal. Bisa dipahami? Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut. Kemudian, cara kerja dari termometer itu, ya, cara kerja yang paling utama di dalam termometer itu adalah pemuaian. Pemuaian yang terjadi di sini adalah termometer air raksa dan alkohol, ya. Terjadi pemuaian di sana.
karena ada cairan di sana. Kemudian ada tahanan listrik yang bersifat resistotermometer namanya. Ada tahanan listrik di sana. Kemudian ada juga potensial listrik di sana. Itu biasanya contohnya adalah termokopel. Kalau radiasi contohnya adalah piropelat. Semuanya itu adalah alat untuk mengukur suhu, ya. Kalau untuk pemuaian ada termometer air raksa, atau termometer alkohol. Kalau menggunakan tahanan listrik, resistotermometer namanya. Resisto itu adalah tahanan. Kalau untuk potensial listrik dinamakan dengan termokopel, untuk radiasi dinamakan dengan piru. Piru itu adalah radiasi, pirometer. Satuannya adalah kalori. Ya, apa itu kalori? Jumlah panas yang dibutuhkan untuk kenaikan suhu 1 gram air murni sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalori itu ya definisinya itu. Ya, jumlah panas yang dibutuhkan untuk kenaikan suhu 1 gram air murni sebesar 1 derajat Celcius. Nah, itu termometer. Sekarang, saudara, dengan apa? Ya, ini terakhir ini di pertemuan kita. Dengan apa sebenarnya konsep panas dan dingin yang sudah ada di dalam tubuh kita itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kuratif atau pengobatan pasien? Maka tadi saya sudah sampaikan mandi uap. Ya. Jadi mandi uap itu sebenarnya adalah suatu terapi. Ya, itu yang pertama ya, yang harus saudara ingat. Ternyata mandi uap itu adalah suatu terapi. Kenapa mandi uap itu dikatakan suatu terapi? Karena ada 2 efek utama dari pemanfaatan panas yang ada di dalam mandi uap itu. Yang pertama, terjadinya peningkatan metabolisme. Ya, jadi oksidasi biologis, kemudian peredaran darah yang lebih lancar, ya, yang tersumbat-sumbat itu bisa hilang, racun-racun toksik dalam tubuh itu bisa hilang. Itu karena apa? Karena terjadinya peningkatan metabolisme. Dari peningkatan metabolisme itu terjadi vasodilatasi namanya. Ya, vasodilatasi itu adalah peningkatan aliran darah ke daerah yang lebih dingin. Misal ya, daerah di bagian ujung kaki kita itu tidak ada rasa misalnya. Itu penyebabnya karena aliran darah itu tidak sampai ke bagian paling ujung dari kaki itu. Maka agar ya darah itu sampai kembali ke ujung paling ujung dari kaki kita itu, maka kita lakukan mandi uap ini. Sehingga nanti terjadi vasodilatasi. Terjadinya peningkatan aliran darah ke daerah yang lebih dingin. Maka di mandi uap ini atau di sumber panas yang sering digunakan itu antara lain adalah adanya aliran panas. Kita menggunakan tadi metode konduksi, diantaranya ada metode kemburu, ya, atau mandi air ange, ya, saya bilang tadi, atau mandi air panas, atau mandi uap. Itu adalah contoh dari aliran panas menggunakan metode konduksi, karena ada kontak langsung antara 2 objek. Ada lagi yang lain, ya, ada radiasi infrared. Nah, ini sekarang banyak itu, bahkan diperjual beli bebaskan, ya. Ada orang datang ke rumah menggunakan, oh ini bisa menggunakan radiasi inframerah, ya, radiasi sinar merah atau radiasi infrared itu bisa melegakan otot, ya. Itu adalah aplikasi dari radiasi infrared, ya, inframerah. Ada lagi panas dari gelombang pendek atau mikro, ada yang kita kenal dengan shockwave heat therapy, ada juga yang kita kenal dengan microwave heat therapy. Yang ketiga ini adalah sumber panas yang bisa digunakan dalam rangka melakukan terapi atau fisioterapi pada pasien. Ya. Ada juga yang kita kenal dengan panas dari gelombang ultra. Nah, ini yang biasanya kita juga mengenal adanya USG, ultrasonografi, sehingga dia mampu untuk menghancurkan kanker, ya, di dalam tubuh. Ya. Jadi USG itu tidak hanya berfungsi untuk melihat janin di dalam rahim ibu, tetapi dia juga bisa berfungsi untuk menghancurkan kanker di dalam tubuh. Misalnya adanya batu ginjal, ya, adanya batu empedu yang harus dihancurkan, itu bisa kita menggunakan USG. Itu yang dinamakan dengan panas dari gelombang ultrasonik. Ya, paham sampai di sini? Ah, ini mungkin barangkali sudah aplikatif ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya silakan. Ada mungkin siapanya gitu ya, sekarang mengalami stroke misalnya, bagian tubuhnya tidak bisa bergerak, ya. Kalau ada kasus-kasus seperti itu bisa didiskusikan. Ada? Tidak ada? Sofia, ada yang mau ditanyakan Sofia? Ini Sofia tengah menjawabnya ini. Ada yang mau ditanyakan?
Enggak, Pak. Enggak juga. Ya. Anissa, Anissa ada yang mau ditanyakan mungkin? Anissa? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke lah ya. Ini saudara memang mantap ini. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian saudara, pemanfaatan suhu yang sangat rendah. Tadi kita berbicara hanya panas ya. Ada lagi suhu yang sangat rendah yang kita kenal biasanya dingin itu ya. Pemanfaatan suhu yang sangat rendah itu dalam bidang biologi itu disebut dengan cryobiology ya. Jadi kalau saudara mendengar istilah cryobiology, berarti itu cryobiology itu adalah pemanfaatan suhu yang sangat rendah. Biasanya ini digunakan oleh PMI ya. PMI ini mungkin ada yang donor darah ya, ada yang donor sperma ya, ada yang donor tulang, sumsum tulang, ada yang donor kornea ya, ada yang donor berbagai jaringan lain dalam tubuh, maka kita sudah menggunakan cryobiology. Alatnya itu dinamakan dengan cryogenic ya. Cryogenic itu adalah ilmu atau studi yang mempelajari teknik yang menghasilkan dan menggunakan temperatur sangat rendah. Nah, itu dinamakan dengan cryogenic. Jadi kalau di PMI itu ada seperti kulkas, tapi itu bukan kulkas, itu adalah cryogenic. Ya. Fungsinya adalah untuk menyimpan beberapa alat-alat vital atau beberapa organ vital seperti darah, ya, sperma, sumsum tulang belakang. Ingat ya, ini ada nanti didonorkan oleh orang, misalnya dia mau meninggal nih, agar tubuhnya itu bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Misalnya saya donorkan sumsum tulang belakang saya, itu dokter tinggal ambil, kemudian disimpan di alat yang dinamakan dengan cryogenic. Korneanya ambillah gitu ya, saya relakan untuk kemanusiaan misalnya, kornea itu didonorkan, maka diambil korneanya itu dan disimpan di dalam cryogenic. Atau jaringan-jaringan lain, ginjalnya mau diambil ya, atau apalagi yang berfungsi ya, ginjalnya bagus itu diambil, siapa yang cangkok ginjal nanti silakan digunakan, itu disimpan dalam cryogenic. Paham? Sofia mau mendonorkan rahimnya misalnya gitu ya, nah, itu bisa disimpan dalam cryogenic ya. Oke ya, mau Sofia? Enggak, Pak. Oh tidak, langsung tidak. Oke ya, saya terpaksa mencontohkan agar saudara bisa bersuara ini ya. Kalau tidak, saudara tidak Pak. Ini kan ada berbuah tidak bersedia Pak gitu ya. Adalah sedikit perbedaan ya. Iya. Paham ya dengan yang saya sampaikan? Ini saya curiga juga ini, apakah benar-benar saya itu bisa menyampaikannya dengan baik, atau memang saudara itu tidak mengerti sama sekali, makanya tidak bertanya, ini ragu juga saya ya. Ya, tapi harapan saya yang pertama ya, saya sampaikan dengan baik, sehingga saudara paham, sehingga saudara tidak bertanya apa-apa gitu ya. Oke, Sofia? Oke. Saya lanjutkan. Jadi di dalam pemanfaatan panas dan dingin tadi ya, di panas kita mengenal ada heat therapy. Ya, heat therapy ini ya seperti yang kita sudah bahas di pertemuan awal tadi, kita menggunakan metode konduksi ya. Prinsip kerjanya itu adalah dua objek yang berkontak itu berbeda temperatur. Suhu bayi yang dingin dengan suhu ibu yang panas misalnya, maka panas yang tinggi itu akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dengan cara konduksi. Apa itu konduksi? Ada kontak langsung antara dua objek. Kulit bayi dengan kulit ibu ada kontak. Sehingga panas total itu akan mengalir pada luas, pada perubahan suhu, kemudian pada perubahan waktu, dan energi masing-masing dari berbeda yang berbeda kontak. Sehingga suhu tubuh panas ibu akan pindah ke suhu tubuh bayi. Sehingga bayi yang hipotermi itu kembali menjadi normal. Ya, seperti itu. Kemudian saudara, ada kita mengenal transfer panas konduktif yang secara efektif menghangatkan permukaan lokal yang berkontak. Selanjutnya dia masuk ke dalam jaringan yang lebih dalam sehingga misalnya mati rasa di bagian ujung paling kaki itu kembali dia pulih. Contoh, ada kantong panas yang dihangatkan dengan listrik dan kantong itu berisi parafin. Sehingga dalam penggunaannya dia bisa digunakan untuk penyembuhan artritis, neuritis, sprain, strain, confusion, dan back pain. Jadi ini adalah penyakit-penyakit yang dikarenakan muskuloskeletal, misalnya nyeri atau misalnya udem bengkak ya. Nah, itu bisa diobati menggunakan metode konduksi ini. Ya, parafin itu ditempelkan atlet biasanya. Cedera misalnya pada bagian betisnya itu ditaruh ya. Kalau saya lihat itu pemain bola, itu kalau dia ditekel ya, itu biasanya diberikan parafin yang disemprotkan. Pernah lihat nggak?
Ini kan kemarin U23 main tuh. Ada yang nonton bola? Nah, Sofia ada nonton bola? Sofia Enggak, ada? Pak. Enggak lo deh, ya Allah. Enggak lo yang nonton bola. Dia ada nonton bola lagi ya? Enggak, Pak. Enggak ada yang hobi bola sekolah. Allah. Anita Zirizkia Zahra, dia nonton bola? Enggak. Atau pernah enggak nonton bola? Enggak pernah. Ditekel jatuh dia itu biasanya dikasih disemprotkan. Disemprotkan itu parafin namanya. Ya? Sehingga nanti yang sakit-sakit itu hilang seketika. Ya. Parafin itu mampu menghilangkan nyeri, ya, bengkaknya bisa kempesnya, seperti itu. Paham ya? Allah Akbar. Paham gak ya? Paham, Pak. Ya, paham ya. Yang selanjutnya kita mengenal IR heat therapy, infrared heat therapy, terapi panas menggunakan sinar inframerah. Itu bahasa Inggris. Saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia adalah terapi panas menggunakan sinar inframerah. Dia identik dengan pemanasan sinar matahari. Sumber panasnya itu berasal dari gelang kawat lampu incandescent, ya, mempunyai daya 250 watt, ya, dengan panjang gelombang 800 sampai dengan 40.000 nanometer. Jadi panjang gelombangnya terbatas 800 sampai dengan 40.000 nanometer. Penggunaannya IR heat therapy atau terapi panas menggunakan sinar inframerah ini adalah pada heat conductive. Heat conductive itu artinya konduktor panas. Dan dia lebih efektif dibandingkan panas yang pertama tadi, ya, pada heat transfer pertama tadi. Kalau IR ini lebih dalam masuknya, ya, lebih dalam masuknya ketimbang parafin tadi. Tetapi ingat, pemberian yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama itu dapat menyebabkan eritema. Eritema itu kerusakan pada jaringan kulit sehingga kulitnya bisa terbakar. Nah, jadi nggak boleh pula penggunaan dalam jangka waktu yang lama, IR heat therapy ini. Sama juga dengan yang dijual-jual orang itu ya, biasanya kan dia menggunakan sinar inframerah tuh. Kalau saudara gunakan dalam waktu yang lama, dia akan menimbulkan panas sehingga kulitnya terbakar. Ya, jadi ada SOP-nya, ada standar operasional prosedur yang harus digunakan apabila kita menggunakan terapi panas menggunakan sinar inframerah ini. Paham ya? Ini saudara sudah susah untuk dimasukkan ilmu ini ya. Sudah mulai mental-mental ilmunya ini ya. Sudah terjadi penolakan pada keningnya saya lihat. Ada yang mengkerut ya. Ada yang sudah ke bawah sujud-sujud gitu ya. Nah, tapi ya harus kita selesaikan karena kita hari ini 2 kali pertemuan ya. Setelah ini Sofia mohon laporkan ke Prodi, kita sudah selesaikan. Terakhir di sini ya, saya sudah selesaikan di kelas saya ajar itu ada 3 ya. Ada kelas transfer, ada alih jenjang, kemudian ada kelas reguler saudara ini. Ya, terakhir di kelas ini ya. Mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan ya. Oke. Selanjutnya kita mengenal short wave heat therapy, terapi panas menggunakan gelombang pendek ya. Terapi panas menggunakan gelombang pendek ini kita menggunakan sumber panasnya itu berasal dari induksi magnetik yang berasal dari koil yang dilingkari panas pada daerah yang disembuhkan. Jadi ketika misalnya kita menyembuhkan udem pada paha misalnya, maka koilnya itu kita pasang pada paha itu. Ya, tujuannya apa? Agar koil yang menghasilkan induksi magnetik pada paha tersebut bisa menyembuhkan udem pada paha tersebut. Ya, dengan apa? Dengan dia mengalirkan induksi magnetik namanya, ya, induksi magnetik. Sehingga pada paha yang dilingkari dengan koil tadi, itu dia bisa menerobos jaringan yang membuat udem pada paha tersebut. Apa yang menghasilkan induksi magnetik itu? Yang menghasilkan itu adalah arus bolak-balik pada koil yang menimbulkan medan magnet. Sehingga medan magnet itu menyebar ke jaringan dan menghasilkan tenaga atau energi pada daerah yang dilingkari. Ya. Penggunaannya biasanya pada penyembuhan spasme otot, misalnya ototnya kram misalnya. Atau nyeri pada tulang, atau penyakit degeneratif seperti degeneratif sendi atau bursitif. Ya. Ini adalah penyakit-penyakit degeneratif yang bisa disembuhkan menggunakan terapi panas menggunakan gelombang pendek ini, yang kita kenal dengan short wave heat therapy. Artinya apa? Kalau kita menggunakan terapi panas dengan gelombang pendek ini, energi panasnya itu bisa sampai ke bagian dalam daripada udem tadi, ya, sehingga dia mampu memperkecil size atau ukuran udem tadi.
ya, bahkan bisa menyembuhkan udem itu sendiri menggunakan terapi panas menggunakan gelombang pendek ini. Yang lebih dalam, kita mengenal yang dikenal dengan microwave heat therapy. Jadi lebih dalam lagi, terapi panas menggunakan gelombang mikro, ya, gelombang mikro. Sumber panasnya itu berasal dari tabung khusus yang kita sebut dengan magnetron. Dan dia ditempatkan pada daerah yang disembuhkan. Mirip dengan coil tadi, dan dia juga ditempatkan pada daerah yang disembuhkan. Kalau udem ya di udem tadi. Kemudian gelombang mikro ini nanti diamplifikasi dan dipancarkan ke dalam jaringan sehingga menimbulkan panas. Ketika dia digandakan, amplifikasi itu digandakan, kemudian dipancarkan, maka dia akan menimbulkan panas pada jaringan yang diobati. Sehingga penetrasinya lebih dalam, ya, penetrasinya lebih dalam dibandingkan dengan shockwave tadi. Ya. Kalau kita bandingkan shockwave dengan microwave heat therapy, maka penetrasinya itu dia bisa menjangkau lebih dalam ketimbang shockwave. Frekuensi yang digunakan juga jauh lebih tinggi, itu 900 sampai dengan 2450 kHz. Dan penggunaannya itu digunakan pada shockwave diathermy, ya, pada kasus-kasus yang lebih berbahaya ketimbang kasus-kasus udem tadi. Oke ya, jadi semakin ke sini nanti ya penggunaan alat terapi ini jauh lebih besar manfaatnya, terutama untuk kasus-kasus yang lebih besar ya ketimbang hanya udem seperti itu. Dan terakhir ya kita ini yang saya sebut tadi ultrasonic diathermy. Ya, ultrasonic diathermy ini sebenarnya adalah penggunaan USG. Jadi ingat ya, USG itu tidak hanya digunakan untuk melihat janin di dalam rahim ibu, tetapi dia juga bisa digunakan untuk fungsi terapi. Ya, fungsi terapi yang bisa kita gunakan itu karena dia berasal dari sumber panas kristal piezoelektrik. Ya, kristal piezoelektrik seperti yang saya sudah sampaikan di ultrasonic kemarin. Dia dialiri dengan listrik tegangan tinggi, ya. Kalau untuk terapi itu dia sudah menggunakan daya yang cukup besar, ya. Kita udah bahas kemarin, ya. Kemudian gelombang ultra ini langsung berhubungan dengan bagian tubuh yang diterapi, ya. Dia langsung masuk ke misalnya batu ginjal. Batu ginjal itu yang diterapi. Kemudian gelombang itu akan bergerak melalui partikel tubuh dalam jaringan dan berpindah secara bergantian mirip dengan micromeshet sehingga menghasilkan panas. Jadi ketika dia transdusernya itu dipindahkan dari satu titik ke titik lain, maka dia akan menghasilkan panas. Dan frekuensi yang digunakan jauh lebih tinggi, 1 sampai dengan 3 MHz. Kalau tadi kilo ya, sekarang mega itu 10/6, ya, jauh lebih tinggi. Kemudian gelombang ultra itu lebih banyak digunakan untuk diagnosa daripada untuk terapi. Jadi ingat ya, USG itu walaupun dia mampu atau bisa digunakan untuk terapi, tapi biasanya penggunaannya itu lebih dominan untuk diagnostik, bukan untuk terapi. Sampai di sini ya, kita sudah selesaikan 2 pertemuan pada hari ini. Ya, kalau seandainya ada yang mau saudara tanyakan, saya silakan. Coba di-on-kan kameranya Pak. Ini saudara jumlahnya sudah lebih banyak, ini 41 orang. Karena tadi setelah saya kirim gambar, ini ada pula yang mengatakan dihadir gitu ya. Tapi dalam foto yang ada di saya tidak ada. Oke, coba aktifkan kameranya. Saya ambil foto baru. Biar yang klaim hadir itu juga bisa terpampang wajahnya ya. Coba di-on-kan kameranya semua. Nazwa, oke ya. Tari, lihatkan wajahnya ya. Pastikan saudara itu benar-benar ada yang mendengarkan perkuliahan ya, tidak tidur ya. Fania, Ivi, Windy, coba di-on-kan kameranya. Fania, ayo di-on-kan kameranya Fania. Taskia, jangan lotengnya Taskia. Wajahnya ya. Taskia loteng di jalannya Bapak. KCE bisa loteng tuh ngece. Kok Taskia aku Pak, nggak bisa ya. Loteng lah ya, loteng. Oke, saya ambil yang pertama ini Taskia. Menunggu Taskia saya apa ambil foto deh. Ayo. Jangan jilbab sih Taskia. Wajah Taskia yang terlalu. Ya, coba Sevia agak lurih Sevia, agak mencong kepala Sevia. Tuan rancak, wah rancak. Ya, 1, 2, 3. Dia dia terlambat. Kan yang saya nampak seketik.
Lah gitu ya. Nah, itu Mutia, coba ada dari Mutia foto. Kan yang Mutia sih nampak skete. Lah itu daripada Indah. Ya, slide kedua ini banyak yang off kamera ini. Coba di on kan kameranya. Ini mulai dari Natasha. Natasha lihat ke depan ya, jangan lihat samping. Kiristi, Adisa, Anissa, Natasha, Fani, Derni, di on kan kameranya. Jelly, Wirdatul Makwa, Denti Agustia, Mezali Kardisa. Ayo, on kan kameranya semua. Ayo, biar secara tidak klaim lagi saya hadir Pak. Jadikan pula foto saya lagi mengajar ya. Ayo, di on kan kameranya sebentar. Pindah, di on kan kameranya pindah. Iya, Pak. Iya Pak, tapi enggak Pak. Si HP Pak. Bunda panas, Pak. Ngelek-ngelek. Aduh, si alas. Astagfirullahaladzim. Anggi lah ya, Anggi. Dari tadi Pak Panggi enggak ada keluar wajah. Bantu enggak ada. Oke ya, yang ada saja ya. Tidak semua yang hidup kameranya di slide kedua nih. Memang seperti itulah saudara ya. Satu, senyum. Dewi, jangan meriang Dewi. Dewi matus ketek kan, Pak. Yang rancak lah. Ainur, kata si Ainur. Jilbab si nampak Ainur. Fania tu lah paling rancak tu Fania. Fania Elfi. Tua. Ayo, Fania. Dimatiin je lah kamera. Fania Elfi. Ayo, di on kan kameranya. Ya, saya ambil lagi ya. 1, 2, 3. Nah, inilah foto terbaik ya, walaupun tidak baik ya. Ini yang ada ya, yang masuk nanti jangan klaim lagi. Saya ada Pak menampilkan foto tandingan ya. KMK pula guys, saudara ya. Oke, kita sudah selesaikan 7 kali pertemuan untuk saudara sudah bisa ujian di hari Jumat. Hari Jumat kan ujiannya, Sofia? Okay. Hari apa ujiannya, Sofia? Hari apa? Senin, Pak. Senin. Oh, Senin. Ya, kita bahas sedikit apa aja yang saya tanyakan ya. Yang saya tanyakan catat ini ya, bagusnya biar saudara bisa menjawabnya dengan baik. Saya berikan saudara itu ada 15 soal objektif. Dalam 15 soal objektif itu, yang saya ambil untuk objektif adalah materi biomekanika. Catat ya. Kemudian materi tentang bunyi, ya, itu saya ambil objektif. Kemudian materi biolistrik. Nah, ini catat. Itu 15 pertanyaan dari 3 topik biomekanika, kemudian bioakustik atau bunyi, kemudian biolistrik. Ya, itu soal yang ada di soal objektif. Di soal esai, saya tanyakan permasalahannya, pasti saudara masih ingat nih, tentang aplikasi dari hukum Joule. Ya, kalau di contoh soal kita bahas kemarin tentang bagaimana masing-masing fluida bergerak pada bidang. Di pertanyaan esai, saya tanyakan bagaimana darah mengalir di pembuluh darah di masing-masing bagian. Ingat ya, itu soal tentang biolistrik. Tolong dicek lagi video pembelajaran kita. Di sana juga saya sampaikan kemarin di biolistrik. Kira-kira apa soal yang keluar ya. Nah, itu soalnya sudah saya bikin dan sudah saya berikan ke Bu bagian evaluasi ya. Kemudian yang kedua, saya bertanya tentang hidrodinamika fluida. Ya, di fluida kita bahas kemarin ya, kalau massa jenisnya sekian, mana yang terapung dalam air ya, mana yang di dalam di bagian bawah, tolong diingat. Itu esai kedua di fluida atau di hidrodinamika.
Kemudian soal ketiga di dalam esai yang saya tanyakan tentang pengolahan data praktikum. Ya, banyak kemarin contoh soalnya. Yang saya tanyakan di praktikum adalah tentang detak jantung pasien. Datanya tidak banyak, saya hanya siapkan data 25 orang pasien atau responden. Silakan saudara sampaikan bagaimana laporan hasil praktikum, mulai dari nilai rata-rata plus minus standar deviasi. Oke ya? Dan terakhir pertanyaan saya pada alat kesehatan, instrumentasi. Ya, berbagai yang saya sudah sampaikan mulai dari endoskopi kemarin sampai dengan radioterapi. Salah satunya saya tanyakan apa guna alat itu, kemudian apa fungsinya, apa fungsi alat itu, dan apa nama alat itu. Ada yang mau ditanyakan tentang soal yang akan saya tanyakan? Dapat dipahami? Sofia? Iya, Pak. Oke. Boleh, Ada boleh ya. Facebook nggak? Oh, enggak ada penbook do. Ya Allah. Kuliahlah Zoom. Ujian penbook loh. Kelamak di awak semua pindah. Enggak ada itu ya. Sikau penbook ya. Enggak boleh ya. Soalnya buku, Apa? soalnya Soalnya buku apa? pindah udah penuh dengan rumus, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, enggak ada. Itu alasan apa itu? Enggak ada ya. Pindah. Ya Allah, pindah. Ya. Perbaiki niatnya ya. Itu kalau cari buku itu aja deh, cari jima itu mah pindah ya, pindah ya, perbaiki niatnya ya, bersihkan hatinya ya. Normalkan kembali kepalanya sehingga Iya, otaknya bisa ya Pak. bekerja Soalnya dengan kemarin baik. Nah, ada kemarin tuh pindah udah effort banget, ya. Pak. Ujian bisa Pokoknya lihat buku. ya, pokoknya ya, MK sudah membatalkan semua yang pindah usulkan ya. Kita ujiannya close book ya, nggak ada ya open book tuh ya. Ini kayak kayak pilpres pula ya, pindah ini ujian rasa pilpres ini ya. Pakai permohonan pula ke MK ya, nggak ada cerita ujiannya close book ya, tidak ada cerita open book ya. Oke, Ega, Gia, ada lagi apanya yang mau disampaikan ya? Itu udah batal ya demi hukum ya, 02 tetap menang ya. Oke ya. Ada lagi? Lihat kalkulator. Gimana? Kalkulator boleh ya. Saudara boleh pakai kalkulator. Tapi tidak boleh menggunakan HP ya. Kalkulator boleh. HP tidak boleh. Kan di HP ada kalkulator, Pak. Tidak boleh menggunakan HP. Carilah kalkulator. Tapi cari kalkulator yang ada lock ya. Karena nanti kita butuh lock. Iko HP kalkulator ladu kan ya, itu tambah kurang bagi ini kan. Ya. Cari kalkulator yang ada lock ya, karena kita butuh lock. Cari nanti lock 25 ya. Natasha, lihat dong kalkulator Natasha. Pak tuh Nio, kalau kalian kuliah tuh murid Natasha aku nampak ada Pak bukunya di mana. Oh enggak, dia entah yolai duduk entah tanggak sih kan, entah sampai jalan gitu ya. Kayak Natasha tuh harusnya kalau kalian kuliah Zoom tuh kayak Sofia, tapi Sofia ada ke bawah nampak. Kalau Natasha adiknya pakai laptop kan, Sofia ini pakai laptop loh. Enggak. Kalau Natasha adiknya pakai laptop, nampak areanya di banyak menulis. Walaupun pakai bantal kan, kalau stay Natasha kan bisa lalu. Ya Natasha ya. Ya harusnya ya, etika Zoom itu seperti Natasha itu harusnya. Ini ada yang di atas mobil pakai helm, di atas motor pakai helm. Ini kuliah juga kan. Sedangkan itu dua saya nggak paham dengan apalagi saya bawa motor. Nak ya? Ya ya? Fisika Ya, Pak. lain di duduan saya nggak paham. Kalau lagi pakai helm sedang bawa motor kan, ada pula ya. Oke ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kisi-kisi soalnya sudah saya sampaikan, jumlah soalnya sudah jelas, tinggal saudara ujian hari Senin ya. Mudah-mudahan Saya dengar lupa keluar masuk gara-gara jaringan. Ada aja. Itu nggak masuk ya. Itu batal juga demi hukum itu ya, kata MK ya. Itu nggak ada alasannya itu ya. Oke ya, Ge ya. Nah, itu nggak masuk juga. Tuh. Ya. Pak. Oke ya. Yang Pak, lain ada yang mau... esai Gimana? Gimana? nggak, Pak? Apa, Pin? Gimana, Pin?
Putus-putus ini. Poin Poin. tinggi nggak, Pak? Poin yang, ya, jadi soal kita kan ada dua. Poin antara objektif dengan poin antara esai itu sama. 50% untuk objektif, 50% untuk esai. Ya. Jadi kalau saudara benar semua di objektif, nilainya 50 tuh. 50 itu nilai saudara itu C ya. Tapi belum B itu C ya. Tapi kalau saudara bisa menyelesaikan satu saja soal di esai itu nilainya sudah cukup baik gitu ya, karena 50 ya, 50 bagi 3 itu nilainya sudah 18-20-an ya, sudah cukup baik. Dapat 50 tambah 20 udah 70 nilainya. Sudah lulus sudah. Tapi kalau esai tidak terjawab, objektif tembak-tembak lo, meninggal kita itu ya. Oke ya. Oke, nilai di fisika medis ini eksak ya, sains ya, rasional ya. Kalau saudara benar semua dapat 100, kalau saudara semua dapat 0 gitu ya. Oke ya. Pindah. Oke, jadi nilai kita jelas-jelas saja. Tidak ada nilai awak rajin masuk apa aja. Walaupun tidak pernah tangkap layar do ya, tapi foton body itu tidak ada nilainya dia. Nilai kehadiran hanya untuk memperbolehkan saudara itu untuk bisa ujian ya. Tapi nilai saudara sesungguhnya apa yang saudara hasilkan dari tes yang kita akan lakukan. Mulai dari Senin ya Sofia ya. Paham? Paham ya? Pak. Paham, Pak. Kalau paham, berarti kita sudah selesaikan Sofia. Tolong sampaikan ke Prodi. Kita sudah menyelesaikan 7 kali pertemuan di dalam fisika medis ya, atau fisika kesehatan ini. Terima kasih ya atas seluruh atensi saudara. Hari ini saya sampaikan yang hadir, berkurang ya, tadi 42, sekarang 37 saja lagi. Mungkin karena seperti dia sampaikan tadi ya, jaringannya keluar masuk ya, tapi mohon maaf ya, jaringan yang keluar masuk itu tidak bisa diterima oleh MK ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.